Kisah dimulai dengan sebuah pertarungan MMA yang tampak begitu sengit antara tokoh utama di film ini bernama Bastian melawan Enjo yang didukung langsung oleh anak dan istrinya, di mana saat itu Bastian yang merupakan salah satu petarung terbaik pun sepertinya kali ini ia harus merasakan kesulitan menghadapi Enjo yang juga tak kalah kuatnya. Meskipun sempat kewalahan, namun Bastian yang tak ingin kehilangan gelar juaranya, ia pun seketika bangkit, kemudian menyerang Enjo tanpa henti, lalu membantingnya dengan cukup keras. Namun siapa disangka, aksinya barusan tanpa sengaja telah membuat Enjo harus meregang nyawa tepat di depan anak dan istrinya. Begitupun dengan Bastian yang tentunya ia merasa sangat terpukul lantaran dirinya telah menghilangkan nyawa seorang ayah yang menjadi harapan bagi keluarga kecilnya. Beberapa hari kemudian, Bastian pun tampak sedang berziarah ke makam Enjo dengan perasaan penuh penyesalan. Hingga tak lama berselang, istri dan anak Enjo yang bernama Leo pun datang ke sana dan langsung meluapkan amarahnya kepada Bastian yang mereka anggap sebagai pembunuh. Dan sekarang kita pun diperlihatkan seorang pria tua bernama Andalo yang kala itu tengah berusaha melarikan diri dari kejaran para gangster bertopeng tepat di sebuah pabrik terbengkalai. Sampai akhirnya langkah pria parubaya itu pun harus terhenti ketika dirinya dihadang oleh seorang pria botak berwajah sangar yang langsung menghajarnya hingga tersungkur. Selanjutnya kita pun akan diperkenalkan kepada sang pemimpin gangster tersebut yang bernama Mansur, di mana saat itu ia pun hanya tersenyum puas melihat Andalu yang tampak begitu ketakutan, lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk mulai menghajarnya. Lanjut di keesokan harinya, para polisi pun sudah berada di TKP untuk mulai melakukan investigasi terkait adanya laporan warga yang mendengar kegaduhan semalam. Dipimpin oleh kapten wanita bernama Kenja bersama rekannya yang bernama Sarkisian. Mereka pun mulai menyusuri setiap ruangan yang ada di tempat tersebut dengan Kenja yang lebih dulu menemukan genangan cairan merah yang tampak masih segar. Wah, grande salle du bas. Sambil bersiap dengan pistol di tangannya, Kenja kemudian mengikuti jejak cairan merah yang membawanya ke sebuah ruangan gelap dan langsung dibuat terkejut ketika menemukan beberapa tubuh tak bernyawa dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Singkatnya, atasan Kenja dari kepolisian kota Marseille pun sudah berada di lokasi bersama para anggota lainnya. Kenja menyampaikan kalau ini merupakan perbuatan dari gangster yang dipimpin oleh Mansur, dan sepertinya mereka telah menculik atasan dari para korban tersebut yaitu Andalau. Namun dugaannya itu langsung dibantah oleh rekannya sendiri bernama Daniel yang menilai kalau Kenja terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa adanya bukti. Tous les quartiers viennent de se faire l'Andalou, c'est clair quand même là, non? Non, le capitaine Alaoui s'avance de façon hasardeuse. Tak lama kemudian, Kenja menerima panggilan dari seseorang yang memintanya untuk segera bertemu saat itu juga. Dan singkatnya tepat di sebuah lokasi sepi, Kenja pun menemui orang yang dimaksud yang ternyata itu adalah Leo. Di sini Leo menyampaikan kalau saat ini dirinya tengah dalam keadaan bahaya. Ia mengaku tadi malam melihat geng Mansur telah membantai Andalau dan para anak buahnya. Namun sial, saat itu Mansur melihat Leo tengah berada di TKP sehingga mereka pun terus mengejar dirinya sebagai satu-satunya saksi hidup dan merasa yakin jika Kenja merupakan orang yang bisa dipercaya sekaligus orang yang dapat melindunginya. Sampai tiba-tiba Léo, écoute-moi. kembali kepada Bastian yang hingga sekarang selalu dihantui oleh perasaan bersalah. Dengan terus bermimpi akan momen tragis yang telah merenggut lawannya, diketahui kalau saat ini dirinya sudah pensiun dari dunia pertarungan serta lebih memilih untuk mengasingkan diri di daerah terpencil dan bekerja sebagai kuli tambang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Tiba di rumah setelah seharian bekerja, Bastian dikejutkan oleh kehadiran Emma, yaitu istri dari mendiang Enjo yang sudah menunggunya di sana. Di sini Emma meminta pertolongan Bastian untuk mencari Leo yang kini sulit untuk dihubungi. Setelah remaja itu mengirim pesan terakhir kepadanya yang menyiratkan kalau ia sedang dalam bahaya. Léo, ils sont là! Maman, c'est moi. Je suis dans la merde de fou là. Diketahui jika 6 bulan lalu Leo pergi ke kota Marseille untuk menemui sepupunya yang bernama Hugo dan bekerja sebagai pengedar barang haram. Namun setelah ia mengirim pesan terakhir kepadanya, Leo pun tiba-tiba menghilang serta sulit untuk dihubungi. Meskipun Emma sendiri sudah melapor kepada pihak kepolisian, tapi ia sadar jika mereka tak akan peduli terhadap nasib anaknya, sehingga ia pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Bastian sebagai satu-satunya harapan. Je veux que t'ailles le chercher. Emma. Tu lui dois! J'ai l'adresse de son cousin. Il s'appelle Hugo. Mendengar hal tersebut, Bastian pun awalnya menolak, namun Emma tiba-tiba marah sambil mengungkit dosa masa lalunya yang telah merenggut nyawa sang suami. Ia juga memberinya sebuah gelang keberuntungan dan percaya jika Bastian dapat membawa anaknya kembali. Promets-le-moi. Tu vas me ramener mon fils. Singkat cerita, Bastian pun kini telah tiba di kota Marseille, tepat di sebuah komplek rumah susun tempat di mana Hugo tinggal. Dan di sini ia lebih dulu menitipkan helm dan motornya kepada para pemuda yang tengah nongkrong di depan dengan sedikit ancaman. Lalu ia pun segera pergi ke kamar Hugo yang berada di atas dan ternyata pintunya sudah terbuka. Di dalam sana Bastian mendapati ruangan tersebut dalam keadaan sangat berantakan dan mencoba mencari sesuatu yang mungkin saja bisa menjadi sebagai petunjuk. Namun tiba-tiba saat itu Bastian pun tak dapat berkutik ketika ia dikejutkan oleh kedatangan Kenja di sana sambil menodongkan senpinya. Di sini Kenja bertanya tentang maksud dan tujuan Bastian berada di tempat ini. Lalu dijawab kalau dirinya sedang mencari keberadaan Leo atas perintah ibunya yang sedang mencemaskannya. Lantaran Leo sudah sangat sulit untuk dihubungi sejak 5 hari terakhir ini. D'ailleurs, c'est ce qui me prouve que t'es vraiment un flic. Setelah menemukan foto dari seorang gadis remaja, Kenja pun bertanya kepada pemuda yang masih nongkrong di sana tentang keberadaan Leo dan Hugo, di mana ia pun hanya tahu mengenai Hugo yang disiksa dengan sangat brutal oleh beberapa orang yang tak ia kenal dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Pierre Valor. Tu lui veux quoi, Léo? C'est ton indique? Sebelum pergi dari sana, Bastian pun sempat bertanya tentang alasan Kenja kenapa ia mencari Leo. Namun di sini Kenja sama sekali tak menggubris dengan alasan jika ini adalah urusan polisi dan meminta Bastian agar jangan mengganggunya. Sementara itu di markasnya, Mansur tampak geram setelah mengetahui kalau para anak buahnya belum berhasil menemukan Leo. Di mana saat itu ia pun kembali meminta mereka agar segera mencari Leo sebelum polisi lebih dulu menemukannya dan membocorkan apa yang telah mereka perbuat. On sait que tu viens de recevoir 300 kilos de frappe. En plus de... Kemudian ia pun menemui Andalo yang dikurung di sebuah box kontainer dengan kondisi yang sudah babak belur setelah diajar habis-habisan. Di sini Mansur mendesak pria tersebut agar ia memberitahu lokasi gudang barang haramnya berada, sambil mengancam kalau Mansur akan menghabisi keluarganya jika Andalo masih berani untuk bungkam. Encore, je te dis. Elle a quel âge ta petite? La gamette pas autonome, en garcette. Di rumah sakit, Kenja harus kembali dikejutkan oleh kehadiran Bastian yang ternyata sudah menunggunya di sana. Bastian menyampaikan kalau pihak rumah sakit tak memberinya izin untuk menemui Hugo. Jadi ia pun meminta Kenja agar mau bekerja sama dengannya dan membawanya masuk, yang tentu saja langsung Kenja tolak. Sehingga saat itu Bastian pun langsung menyampaikan tentang kenapa ia harus menemukan Leo. À sa mère. Je veux lui ramener son fils. J'ai tué son père. J'étais pro en MMA. Il y a 2 ans... Masih berada di markas, Mansur sedang mengawasi beberapa anak buahnya yang akan ditugaskan untuk memasang poster berwajah Leo. Dan di sini ia tiba-tiba mendapat telepon yang memberitahu kalau saat ini polisi juga sedang mencari keberadaan Leo, yang tentu saja membuat Mansur semakin menekan anak buahnya untuk segera menemukan bocah itu. Même dans les quartiers, on n'est pas chez nous. Vous m'en connaissez partout.
Sementara itu Kenja sudah menemui Hugo yang tengah terbaring tak berdaya dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Namun beruntung Hugo masih mampu berkomunikasi dengan baik dan bersiap untuk memberi informasi kepada Kenja. Meskipun ia sama sekali tak mengetahui keberadaan Leo saat ini, tapi ia bisa mengenal pacar Leo bernama Inaya yang kemungkinan besar membawa Leo bersembunyi. Di mana Hugo juga mengenal kakak Inaya bernama Pato yang diketahui bekerja di sebuah pop club. Je connais sa sœur, Fatou. Elle travaille au pop club. Keluar dari rumah sakit, Kenja tiba-tiba dihadang oleh dua orang anak buah Mansur yang langsung mengancam agar Kenja tak melanjutkan pencariannya atau bos mereka Mansur akan melakukan sesuatu kepadanya. Namun Kenja yang dikenal brutal pun merasa tak takut kepada ancaman tersebut dan mengusir mereka dari hadapannya. Di mana saat itu Kenja pun tiba-tiba menjadi marah besar ketika dua pria ini menyampaikan salam kepada abangnya. Sampai inilah yang terjadi. Cassez-vous de là, allez, cassez-vous de là. En fait, bonjour à ton frère, hein. Beruntung saat itu Bastian dengan cepat menghentikan tindakan brutal dari polisi wanita tersebut. Namun di sini kita pun belum diberitahu tentang alasan mengapa Kenja sampai marah besar ketika dua anak buah Mansur mengungkit abangnya. Akibat tindakannya tersebut, Kenja pun harus terpaksa diskor yang membuat rekannya Daniel merasa senang. Begitupun dengan Sarkasian yang menolak memberi informasi apapun kepada Kenja selama ia diskor dengan alasan kalau ia tak mau kehilangan pekerjaannya. Mon taf, moi. Désolé. Bastian kembali menemui Kenja dan memohon kepadanya agar memberikan informasi yang ia dapat dari Hugo. Awalnya Kenja pun menolak permintaannya tersebut, namun karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Kenja memilih bekerja sama dengan Bastian untuk mencari Leo. Selain itu, ia pun menjelaskan kepada Bastian kenapa ia harus menemukan Leo. Lantaran Leo merupakan informan pribadinya, sehingga Kenja memiliki tanggung jawab terhadap keselamatannya. Apalagi bersangkutan dengan geng Mansur yang memiliki hubungan dengan kejadian di masa lalu. Dans ce cas, faut qu'on le trouve avant eux. Pour les manchots. Nous a Foucault nous a mis dedans. C'est moi le fils de pute. Un fils, trouve-moi le, je compte sur toi. Lanjut di malam harinya, Kenja dan Bastian sudah berada di pop club tempat Patu atau kakak Inaya bekerja. Di mana saat itu Kenja pun langsung menemuinya dan menanyakan keberadaan Inaya yang sontak membuatnya tak nyaman. Bertepatan dengan seorang petugas keamanan yang muncul di sana dan langsung mengusir Kenja. On veut juste discuter. Di sini Bastian yang berusaha menjelaskan malah dianggap sebagai orang yang ingin mencari masalah dan mulai dikepung oleh beberapa petugas keamanan sehingga kekacauan pun tak bisa terelakkan lagi. Fais-moi le malin maintenant. Bastian yang memang sudah bertaubat, ia pun malah sengaja mengalah lantaran dirinya tak ingin melukai siapapun. Namun semua itu tiba-tiba berubah ketika ia melihat gelang pemberian dari Emma yang seketika membangkitkan kebrutalannya dan kembali masuk ke dalam klub tersebut untuk membalas perbuatan mereka dengan auranya yang begitu mengerikan. Dan yap, tak ada satu orang pun yang dapat menghentikan pria botak bertubuh tinggi besar ini. Di mana saat itu mereka pun bisa dengan mudah dibuat terkapar tak berdaya, seperti bocah-bocah ingusan. Setelah berhasil melumpuhkan semua para petugas keamanan yang ada di klub tersebut, Bastian pun mencoba mengajak bicara Patu secara baik-baik. Namun sial, saat itu ia pun malah dikejutkan oleh sang pemilik klub yang tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata ke arahnya. Hingga tiba-tiba beruntung saat itu Kenja muncul di waktu yang tepat dan berhasil melumpuhkan si pemilik klub. Kemudian ia pun berusaha meyakinkan Patou agar ia bersedia memberitahu di mana Inaya adiknya berada. Pas de nuit. Faut qu'on y aille demain matin. Setelah berhasil mendapatkan alamat Inaya, Kenja pun membawa Bastian untuk lebih dulu beristirahat di kediamannya. Di mana saat itu mereka pun tampak mulai merasa nyaman satu sama lain dan tak ragu untuk menceritakan kehidupan masing-masing. Lui, c'est mon frère.
Di sini Kenja menyampaikan tentang ia dan abangnya yang ternyata berasal dari lingkungan yang sama dengan geng Mansur. Hingga sampai Mansur memulai bisnis haramnya, abang Kenja yang saat itu berprofesi sebagai pekerja sosial mencoba untuk menghambat pergerakan geng Mansur yang tentu saja membuatnya merasa kesal. Dan puncaknya, di suatu malam sang abang diculik oleh mereka lalu dibakar hidup-hidup hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Bahkan kejadian tragis tersebut sengaja mereka rekam lalu dikirim kepada Kenja. Je suis vraiment désolé. Setelah itu mereka pun menghilang tapi terus bergerak dengan sangat licin dan tersembunyi. Bahkan pihak polisi pun tak mengetahui keberadaan mereka dan tak percaya akan kehadirannya saat ini. Sehingga itulah yang membuat Kenja bertekad segera menangkap mereka untuk balas dendam sekaligus membuktikannya. Mais avec tous les sales qu'ils font ces gars-là, y a pas moyen de les choper? Je les aurai, moi. Masih di malam yang sama, tepat di markasnya, kala itu Mansur tengah kedatangan salah satu geng pesaing untuk mulai mengajaknya bekerja sama. Ia menegaskan kalau sekarang dirinya telah menguasai semua barang haram milik Andalau, sehingga siapapun harus melewati dirinya lebih dulu jika ingin mendapatkannya. Sambil menunjukkan kebrutalan di depan geng pesaing tersebut agar mereka merasa takut, yaitu dengan melakukan hal sadis kepada Andalau. Di keesokan harinya, para petugas keamanan dan pemilik klub pun melapor kepada pihak kepolisian tentang tindakan Bastian dan Kenja yang membuat mereka tak habis pikir. Sehingga sang atasan pun segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kenja ke hadapannya, sekaligus mencari tahu tentang siapa Bastian dan Patau. Il est tartine aussi, faut l'identifier. Sementara Kenja dan Bastian akhirnya dapat menemukan Leo yang kala itu tengah bersembunyi di apartemen orang tuanya Inaya. Di sini awalnya Leo pun marah dan menolak untuk pergi ketika melihat keberadaan Bastian di hadapannya. Namun setelah dibujuk oleh sang pacar, remaja tanggung ini pun akhirnya terpaksa menurut dan segera pergi dari tempat tersebut. Di waktu yang sama, sang atasan pun segera memerintahkan semua anak buahnya untuk bergerak ke tempat Leo berada setelah sebelumnya mendapat informasi dari Patau kakak Inaya. Begitupun dengan Mansur yang juga mendapat kabar tentang keberadaan Leo dan langsung segera mengerahkan seluruh anak buahnya. Allez les gars. Singkat cerita, Kenja dan yang lainnya harus dikejutkan oleh kedatangan anak buah Mansur yang sudah berada di depan gedung. Di mana saat itu mereka pun berhasil keluar melalui arah belakang dengan dua orang anak buah Mansur yang ternyata berhasil mengikutinya. Sehingga mau tak mau Bastian harus mencoba menahannya dan meminta yang lainnya agar segera pergi dari tempat tersebut. Namun sial, sepertinya situasi pun semakin menjadi buruk ketika segerombolan geng Mansur mengejar Bastian ke area apartemen. Bahkan saat itu Bastian pun mulai merasa pasrah saat melihat mereka muncul di hadapannya dan juga dari arah bawah. Sampai inilah yang terjadi. Beruntung di waktu yang bersamaan, para polisi pun tiba di sana dan berhasil memukul mundur para gangster tersebut, sehingga nyawa Bastian pun bisa terselamatkan dari geng Mansur yang hendak mengeroyoknya. Selanjutnya mereka pun segera dibawa ke kantor polisi. Inaya bertemu dengan sang kakak yaitu Patu. Sedangkan Leo sendiri kini mulai melunak, bahkan tak ragu untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bastian yang telah rela menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Begitupun dengan Bastian yang tentunya merasa senang dengan perubahan sikap Leo kepadanya. Ia juga mengerti bagaimana perasaan Leo saat ini lantaran Bastian memiliki pengalaman yang sama, yaitu ditinggal oleh sang ayah. T'étais pas obligé. Je te remercie. Sauf que je sais exactement ce que tu vis. Sementara itu Mansur yang berada di markas tampak sedang menerima telepon dari seseorang. Yang anehnya orang tersebut bisa mengetahui jika Leo akan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dan sambil marah-marah, Mansur pun meminta orang di dalam telepon itu agar pihak kepolisian jangan sampai mengetahui apa yang telah ia perbuat bagaimanapun caranya. Personne quitte Marseille. Kembali ke kantor polisi dengan Leo yang sudah mulai diinterogasi. Dan di waktu bersamaan kita pun melihat beberapa titik koordinat menyala yang menunjukkan sedang terjadi tindak kejahatan di berbagai tempat dalam waktu bersamaan. Sehingga saat itu para anggota polisi pun satu persatu mulai bergerak untuk menuju ke berbagai lokasi.
Di ruang interogasi, Leo menyampaikan kalau beberapa minggu ke belakang dirinya mulai bergabung dan bekerja kepada Andalau. Namun karena ia merupakan orang baru, Leo pun tak diajak oleh Andalau saat mereka bertemu dengan seorang pria bertopi yang akan melakukan transaksi. Hingga ketika dirinya diam-diam ikut masuk ke dalam, Leo melihat kalau Andalau dan anak buahnya telah dihabisi oleh geng Mansur, yang ternyata telah bekerja sama dengan si pria bertopi untuk menjebak Andalau bersama anak buahnya. Puis il y a un dégât de l'Andalou qui s'est... Kemudian di sini Kenya pun bertanya apakah Leo tahu siapakah si pria bertopi itu. Lantas Leo menjawab kalau ia tak melihat dengan jelas orang tersebut lantaran berada di jarak yang cukup jauh. Namun ia masih ingat dengan Andalau yang sempat memanggilnya dengan sebutan polisi, yang sontak saja membuat Kenya terkejut dan mulai menduga kalau ada seseorang dari pihak kepolisian yang menjadi mata-mata geng Mansur. Hingga tiba-tiba Une putain de taube. Quand même. Dan ya, rupanya polisi pengkhianat itu adalah Daniel, di mana saat itu ia pun lantas mengancam Kenja tanpa tahu kalau Kenja sudah bersiap dengan pistol di tangannya. Bertepatan dengan tewasnya Daniel, tiba-tiba kantor polisi pun seketika menjadi gelap, disusul oleh geng Mansur di sana yang langsung melakukan serangan membabi buta. Bastian dan sang atasan pun berhasil masuk ke ruang interogasi, kemudian segera bergerak untuk menuju pintu keluar alternatif dengan sang atasan yang memimpin paling depan. Sampai tiba-tiba di sini Kenya pun dengan cepat menyerang Mansur yang kala itu tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Namun tak lama kemudian ia pun memilih untuk mundur dengan masuk ke sebuah ruangan yang memiliki akses langsung ke kantor. Tourne-toi. Ouvre la porte! J'ai que de parole! Donne-moi le petit, on en a... Kemudian mereka pun lebih dulu memakai rompi anti peluru yang diambil dari anak buah Mansur yang sudah tewas, lalu bergerak perlahan untuk mencoba keluar dari tempat tersebut sambil memperhatikan Mansur yang sedang marah-marah. Namun tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan dua orang anak buah Mansur, Bastian pun dengan cepat menyelamatkan Leo dari serangan susulan dengan satu peluru yang berhasil melukainya, tapi beruntung tak begitu fatal. Dan sekarang kita pun akan menyaksikan pertarungan sengit antara Bastian melawan tangan kanan Mansur dan Kenja melawan Mansur sendiri, di mana saat itu baik Bastian maupun Kenja sepertinya mereka cukup kesulitan menghadapi lawannya masing-masing yang masih memiliki cukup tenaga. Meskipun sempat mendapat momentum, Bastian kembali harus tersungkur ketika si pria berwajah sangar ini berhasil menusukkan pecahan kaca hingga membuatnya tak berdaya. Sementara Kenya sendiri, ia pun tampak begitu kesulitan melepaskan diri dari Mansur yang menguncinya dengan keras, di mana saat itu Mansur pun sudah merasa atau berpikir kalau Kenya sudah tak mampu untuk melakukan apa-apa. Hingga inilah yang terjadi. Begitupun dengan Bastian, ia pun mampu bangkit dan balik menghajar pria tersebut sampai tewas saat itu juga. C'est fini. Singkat cerita, Leo pun akhirnya bisa kembali bertemu dengan sang ibu setelah sekian lama berpisah dan disaksikan langsung oleh Bastian serta Kenja di sana yang juga ikut merasakan bahagia. Lalu film pun tamat.